Bayangkan jika suatu hari Anda bangun, membuka berita, dan mendapati dunia berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota lumpuh, manusia berlarian ketakutan, sumber daya menipis, dan konflik terjadi di berbagai penjuru bumi. Lalu muncul satu bisikan yang membuat dada sesak. Apakah ini saatnya? Apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah bangkit? Sebuah kaum misterius yang disebut dalam Al-Quran yang dikabarkan akan keluar menjelang akhir zaman. Benarkah tanda itu sudah di depan mata? Atau kita hanya terjebak dalam ketakutan tanpa ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Umat, ruang belajar dan refleksi bagi kita semua untuk memahami tanda-tanda zaman dengan cahaya iman dan ilmu. Di tengah derasnya informasi yang seringkali membingungkan, channel ini hadir untuk mengajak Anda menelusuri kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan sekedar sensasi atau teori tanpa dasar. Pada video kali ini, kita akan membahas isu yang kembali ramai diperbincangkan. Benarkah Ya'juj dan Ma'juj telah bangkit? Apa fakta yang sebenarnya? Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kajian menarik lainnya. Setiap dukungan Anda sangat berarti dan insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir. Ketika membahas Ya'juj dan Ma'juj, kita tidak sedang membicarakan mitos atau legenda tanpa dasar. Kisah mereka disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Kahfi ayat 83-99. Di sana diceritakan tentang perjalanan seorang pemimpin yang adil dan kuat bernama Zulkarnain, yang menjelajah hingga ke suatu wilayah di antara dua gunung. Penduduk di wilayah itu hidup dalam ketakutan. Mereka mengadu kepada Zulkarnain tentang suatu kaum yang terus-menerus membuat kerusakan di bumi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kaum ini digambarkan sebagai perusak, bukan sekedar berbeda suku atau budaya, tetapi benar-benar membawa kehancuran. Mereka merusak tanaman, menghancurkan permukiman, dan menimbulkan kekacauan yang tak terkendali. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dari jalur manusia biasa, bukan makhluk aneh atau monster seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita populer. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa dibandingkan jumlah manusia lainnya, mereka jauh lebih besar. Melihat penderitaan masyarakat tersebut, Zulkarnain tidak serta-merta meminta bayaran besar. Ia justru mengatakan bahwa kekuasaan yang Allah berikan kepadanya lebih baik daripada harta yang ditawarkan. Dengan bantuan penduduk setempat, ia membangun sebuah dinding kokoh dari lempengan besi yang disusun, lalu dituangkan tembaga cair di atasnya hingga menjadi penghalang yang sangat kuat. Dinding itu bukan hanya simbol kekuatan fisik, tetapi juga bukti bahwa pertolongan Allah nyata bagi hambanya yang beriman. Al-Quran menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu melubangi atau memanjat tembok tersebut. Namun Zulkarnain mengingatkan bahwa suatu hari ketika janji Allah telah datang, tembok itu akan hancur. Ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi bagian dari rangkaian peristiwa besar menjelang akhir zaman. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum nyata, memiliki sejarah, dan memiliki peran dalam skenario besar akhir zaman. Namun keberadaan mereka saat ini tetap menjadi rahasia Allah. Yang jelas, kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sebesar apapun akan tunduk pada kehendaknya, dan setiap peristiwa telah ditetapkan waktunya. Setelah mendengar keluhan penduduk tentang ancaman Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain tidak bertindak gegabah. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan, tetapi menggunakan strategi, ilmu, dan tentu saja pertolongan Allah.
Ia meminta penduduk mengumpulkan potongan-potongan besi, lalu menyusunnya hingga memenuhi celah di antara dua gunung. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan sampai membara, kemudian dituangkan tembaga cair di atasnya hingga menjadi struktur yang sangat kokoh dan sulit ditembus. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa ketika manusia beriman bersatu dengan usaha dan tawakal, maka pertolongan Allah akan datang dengan cara yang luar biasa. Tembok itu bukan sekadar simbol kekuatan fisik, tetapi lambang perlindungan ilahi terhadap kerusakan besar yang bisa menimpa umat manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjat maupun melubangi dinding tersebut. Bayangkan, kaum yang dikenal kuat dan jumlahnya sangat banyak itu dibuat tak berdaya di hadapan izin Allah. Namun di akhir kisah, Zulkarnain mengatakan satu kalimat yang sangat dalam maknanya, bahwa semua itu adalah rahmat dari Tuhannya, dan apabila janji Allah telah tiba, maka dinding itu akan dihancurkannya. Disinilah letak pelajaran pentingnya. Sehebat apapun benteng yang dibangun manusia, tetap ada batas waktunya. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang abadi. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah Allah tentukan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj mencoba melubangi dinding tersebut. Hampir saja berhasil, tetapi ketika mereka kembali keesokan harinya, lubang itu kembali tertutup seperti semula. Hingga suatu saat, ketika mereka mengatakan, "Insya Allah," barulah lubang itu tetap terbuka sesuai dengan izin Allah. Riwayat ini menunjukkan bahwa bahkan kaum perusak sekalipun tetap berada dalam kendali takdirnya. Pertanyaannya, apakah tembok itu masih berdiri hingga kini? Di mana letaknya? Banyak teori bermunculan. Ada yang mengaitkannya dengan wilayah Asia Tengah, ada pula yang berspekulasi lokasi lain. Namun hingga hari ini, tidak ada bukti pasti yang dapat memastikan secara ilmiah keberadaan tembok tersebut. Yang jelas, kehancurannya akan menjadi bagian dari rangkaian tanda besar akhir zaman. Dan ketika saat itu tiba, peristiwanya tidak akan samar atau tersembunyi. Ia akan menjadi kejadian besar yang mengguncang dunia. Bab ini mengingatkan kita bahwa janji Allah itu pasti. Jika Dia berkehendak melindungi, tidak ada yang mampu menembusnya. Dan jika Dia berkehendak membuka suatu penghalang, tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Dalam ajaran Islam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj bukanlah peristiwa kecil yang samar, melainkan termasuk tanda besar menjelang hari kiamat. Peristiwa ini memiliki urutan yang jelas dalam berbagai hadis sahih. Ia terjadi setelah munculnya fitnah terbesar di muka bumi, yaitu kemunculan Dajjal, sosok pendusta yang mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak manusia dengan berbagai tipu daya luar biasa. Setelah Dajjal dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam, barulah fase berikutnya dimulai. Dalam Islam, Nabi Isa dikenal sebagai Isa yang akan turun kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan fitnah Dajjal. Setelah kemenangan itu, manusia merasakan masa kedamaian yang singkat. Namun tidak lama kemudian, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa bahwa ada hamba-hambanya yang tidak mampu dilawan oleh siapapun. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan keluar dalam jumlah yang sangat besar, menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru bumi. Dalam hadis disebutkan bahwa mereka akan melewati Danau Tabariyah dan meminum habis airnya. Ketika kelompok terakhir melewati danau itu, mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Ini menunjukkan betapa banyak jumlah mereka hingga mampu mengeringkan sumber air yang besar. Kerusakan yang mereka timbulkan bukan hanya fisik, tetapi juga menimbulkan ketakutan luar biasa.
Nabi Isa dan orang-orang beriman diperintahkan untuk berlindung di gunung. Tidak ada kekuatan militer, teknologi, atau strategi yang mampu menghentikan mereka. Ini menjadi bukti bahwa peristiwa ini benar-benar di luar kemampuan manusia. Namun pada akhirnya, Allah sendiri yang membinasakan mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah mengirimkan wabah atau makhluk kecil yang menyerang leher mereka, hingga seluruhnya binasa dalam waktu singkat. Setelah itu, bumi dipenuhi bau tak sedap dari jasad mereka, lalu Allah menurunkan hujan besar untuk membersihkan bumi. Dari rangkaian ini, kita memahami satu hal penting. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi dalam konteks peristiwa besar yang saling berkaitan. Jika Dajjal belum muncul dan Nabi Isa belum turun, maka Ya'juj dan Ma'juj pun belum keluar. Oleh karena itu, setiap klaim bahwa mereka sudah bangkit harus diukur dengan dalil yang kuat. Islam tidak mengajarkan kita untuk berspekulasi tanpa dasar. Tanda besar kiamat akan terjadi secara nyata, jelas, dan tidak bisa disalahartikan. Ketika saat itu tiba, tidak akan ada lagi keraguan di hati manusia bahwa itulah bagian dari janji Allah yang pasti terjadi. Setiap kali dunia dilanda krisis besar, perang berkepanjangan, wabah mematikan, krisis pangan, atau bencana alam berskala luas, muncul kembali pertanyaan lama yang mengguncang hati. Apakah ini tanda Ya'juj dan Ma'juj telah keluar? Isu ini seakan memiliki siklusnya sendiri. Ia muncul, viral, memancing ketakutan, lalu perlahan menghilang, hingga muncul lagi dalam bentuk yang berbeda. Mengapa hal ini terus terjadi? Pertama, karena pembahasan tentang akhir zaman selalu memiliki daya tarik emosional yang kuat. Nama Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Al-Quran, sehingga wajar jika umat Islam merasa penasaran. Namun rasa penasaran itu seringkali bercampur dengan ketakutan dan imajinasi yang berlebihan. Kedua, perkembangan media sosial mempercepat penyebaran spekulasi. Potongan video, teori konspirasi, dan narasi sensasional mudah sekali viral tanpa proses tabayun. Kadang konflik politik atau fenomena alam langsung dikaitkan dengan nubuat akhir zaman tanpa kajian ilmiah maupun rujukan yang jelas. Padahal dalam ajaran Islam, tanda-tanda besar kiamat memiliki urutan yang tegas. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Isa. Jika rangkaian besar ini belum terjadi, maka klaim tentang bangkitnya Ya'juj dan Ma'juj menjadi tidak berdasar. Ketiga, manusia cenderung mencari penjelasan besar untuk peristiwa besar. Ketika melihat kerusakan moral, kekerasan, atau kerusuhan global, sebagian orang merasa itu terlalu besar untuk sekedar disebut sebagai ulah manusia. Padahal Al-Quran sendiri telah mengingatkan bahwa banyak kerusakan di bumi terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Selain itu, ada pula kecenderungan menjadikan isu akhir zaman sebagai konten sensasional demi menarik perhatian. Judul-judul yang menakutkan sering lebih cepat menyebar dibandingkan penjelasan ilmiah yang tenang dan mendalam. Inilah tantangan besar di era informasi, membedakan antara peringatan yang benar dan sensasi yang dibesar-besarkan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan sikap seimbang. Kita wajib meyakini apa yang Allah kabarkan, namun juga dilarang berbicara tanpa ilmu. Ketika menghadapi isu seperti ini, sikap terbaik adalah kembali kepada dalil, bertanya kepada ulama yang terpercaya, dan tidak mudah terombang-ambing oleh opini viral. Bab ini mengingatkan kita bahwa tidak setiap kekacauan adalah tanda besar kiamat. Bisa jadi, itu adalah ujian, teguran, atau konsekuensi dari kelalaian manusia sendiri.
Tugas kita bukan menebak-nebak secara liar, tetapi memperkuat iman dan memperbaiki amal di tengah keadaan apapun. Setelah kita membahas siapa Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana kisah tembok penghalang mereka, serta tanda-tanda keluarnya menurut dalil, ada satu pertanyaan penting yang sering luput dari perhatian. Apa pelajaran untuk diri kita hari ini? Banyak orang begitu bersemangat membahas di mana lokasi mereka, kapan mereka keluar, dan bagaimana wujud mereka. Namun sedikit yang bertanya, sudahkah iman kita siap jika hari itu benar-benar tiba? Padahal dalam ajaran Islam, fokus utama dari pembahasan akhir zaman bukanlah sensasi, melainkan kesiapan ruhani. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari tanda besar kiamat, sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis Nabi. Peristiwa itu akan sangat dahsyat. Bahkan manusia terbaik pada masa itu, seperti Isa, diperintahkan untuk berlindung dan berserah diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ketika ketetapan Allah datang, tidak ada kekuatan manusia yang mampu menahannya. Namun sebelum hari besar itu tiba, setiap manusia memiliki kiamat kecil masing-masing. Kematian. Tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Bisa jadi sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar, sebelum tanda-tanda besar muncul, justru kitalah yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. Disinilah letak pelajaran yang paling dalam. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari tanda di luar, tetapi lupa memperbaiki keadaan di dalam. Jika sholat masih sering ditunda, jika Al-Quran jarang dibaca, jika hati masih dipenuhi iri dan dengki, maka diskusi tentang akhir zaman tidak akan memberi manfaat apapun bagi keselamatan kita. Isu tentang Ya'juj dan Ma'juj seharusnya membuat kita semakin takut kepada Allah, bukan sekadar penasaran. Ia seharusnya mendorong kita untuk memperbanyak taubat, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan menata kembali prioritas hidup. Akhir zaman bukan hanya tentang kehancuran dunia, tetapi tentang keadilan Allah yang pasti ditegakkan. Dan orang yang selamat bukanlah yang paling banyak mengetahui teori, melainkan yang paling siap menghadapi pertemuan dengan Robnya. Maka, pelajaran terbesar dari pembahasan ini adalah sederhana namun mendalam. Persiapkan diri hari ini, perbaiki amal sebelum penyesalan datang. Karena ketika janji Allah benar-benar terjadi, tidak ada lagi kesempatan kedua. Semoga kita termasuk hamba yang sadar sebelum terlambat, dan termasuk golongan yang dilindungi dari fitnah akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj memang menggugah rasa ingin tahu dan menghadirkan getaran ketakutan dalam hati. Namun di balik kisah besar itu, tersimpan pesan yang jauh lebih penting daripada sekedar rasa penasaran. Dunia ini memang sedang bergerak menuju takdir akhirnya. Tanda-tanda akan datang silih berganti, sebagaimana yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran. Tetapi yang paling menentukan bukanlah kapan peristiwa itu terjadi, melainkan bagaimana keadaan iman kita saat menghadapinya. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton yang sibuk membahas teori akhir zaman, namun lalai menyiapkan bekal. Karena sejatinya, yang akan ditanya bukan seberapa banyak kita tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj,
melainkan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Mari jadikan setiap pembahasan akhir zaman sebagai pengingat untuk memperbaiki sholat, memperbanyak taubat, menjaga lisan, serta memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jika hati kita dekat dengannya, maka sebesar apapun fitnah yang datang, insya Allah kita akan diberi keteguhan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di channel Cahaya Umat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah keimanan dan kesadaran kita. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mengambil manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.